Kobaran api terlihat dari lantai 2 rumah warga di Jalan Martapura 3, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu malam. Besarnya kobaran api membuat sebuah rumah warga lainnya yang bersebelahan ikut dilalap si jago merah. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan proses pemadaman. Bukan tanpa halangan, titik api yang berada di gang sempit pemukiman padat penduduk sempat membuat petugas damkar kesulitan untuk melakukan proses pemadaman. Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian setelah belasan unit damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa, selamat Natal bagi seluruh umat Kristiani yang merayakan. Dan sebelum kita mulai aktivitas, saya akan menemani Anda melengkapi informasi di Senin pagi 25 Desember 2023 agar pagi Anda lebih berisi. Saya Jasmine Rahmadi, inilah Cakrawala selengkapnya untuk Anda. Segera kita mulai Cakrawala pemirsa. Sebuah ledakan terjadi di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah pada Minggu pagi. Ledakan disusul kebakaran di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel ITSS, salah satu tenan kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park, Desa Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah. Ledakan terjadi di tengah proses perbaikan tungku. Sejumlah karyawan sedang memasang plat pada bagian tungku ketika terpicu kebakaran besar. Beberapa tabung oksigen di sekitar area ikut meledak dan memperburuk situasi. Menurut investigasi awal, ledakan disebabkan cairan di bagian bawah tungku. Akibat ledakan, 12 pekerja meninggal dunia. 7 di antara mereka adalah warga negara Indonesia dan 5 lainnya tenaga kerja asing. 39 pekerja lainnya mengalami luka berat hingga luka ringan. Beberapa korban mengalami luka bakar hingga 70% pada tubuhnya. Debat calon wakil presiden ternyata membawa berkah untuk media sosial Prabowo Subianto. Bagaimana tidak, Gibran yang tampil on fire membuat Instagram Prabowo Subianto bertambah 300.000 lebih followers hanya dalam 2 hari. Inilah pemilu terkini. Debat Cawapres yang digelar di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta pada 22 Desember kemarin benar-benar memberi keuntungan tersendiri bagi Prabowo Subianto. Calon presiden nomor urut 2 ini tiba-tiba kebanjiran followers di akun Instagram pribadinya. Followers Prabowo per Jumat kemarin adalah 6.800.000 pengikut. Tapi setelah acara debat kemarin, followersnya bertambah 300.000 followers. Penaikan yang luar biasa karena hanya dalam hitungan 2 hari, kenaikannya perharinya mencapai 150.000 follower. Sementara untuk lawan-lawannya baik Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo masih berada di 6.400.000 follower. Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menghadiri perayaan Natal di Manado pada Sabtu malam. Gibran puji Manado jadi kota paling toleran bagi umat beragama. Gibran menghadiri 2 perayaan Natal di Manado dan Minahasa, Sulawesi Utara. Giat kampanye ini ia lakukan usai melaksanakan debat Cawapres pada Jumat malam. Kunjungan pertamanya, Gibran menghadiri Natal yang diadakan oleh politisi Golkar Sulawesi Utara, Teti Paruntu. Dalam sambutannya, Gibran mengimbau kepada peserta Natal untuk tidak terkecoh informasi hoaks mengenai paslon 02 khususnya dirinya. Berikutnya, ia melanjutkan kegiatannya menghadiri perayaan Natal yang diadakan oleh founder HBL Foundation, Hillary Brigita Lasut.
Gibran memuji kota Manado sebagai wilayah paling toleran bagi umat beragama, termasuk dalam perayaan Natal yang terasa damai dan meriah. Natal di sini meriah sekali dan ini juga jadi percontohan bagaimana warga Manado itu bisa mengimplementasikan toleransi di sini. Gibran tampak didampingi oleh sang istri Selvi Ananda, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, dan Komandan TKN Fanta Arif Rosyid. Rangkaian kegiatan di hari Sabtu diakhiri dengan menghadiri agenda Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia AMPI. Sementara calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengunjungi salah satu pasar di kota Solo, Jawa Tengah. Sedangkan Mahfud menghadiri haul ke-9 pendiri Pondok Pesantren Al-Islah di Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Calon presiden nomor urut 3 yang diusung Partai PDIP Ganjar Pranowo tiba di Pasar Noto Harjo, pasar kelitikan terbesar di Solo Raya, Jawa Tengah. Kedatangan Ganjar langsung diserbu para pedagang dan juga para pembeli. Di pasar kelitikan, Ganjar berjalan keliling menyapa para pedagang dari toko ke toko. Sesekali berhenti berdialog kepada para pedagang untuk menyerap aspirasi mereka. Tapi orang mulai bertanya program. Apa itu Pak? KTP Sakti atau kartu? Ya, bisa integrasikan sebetulnya juga tidak biasa. Terus gimana maksudnya? Kalau saya dapat bantuan macam-macam itu, apa bedanya dengan kartu? Kartu ini menyatukan semua. Jadi berdasarkan NIK kita akan bisa melihat profil semua orang sehingga bantuan bisa masuk dengan cara yang lebih gampang. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3 yang juga merupakan Menko Polhukam Mahfud MD menghadiri haul ke-9 pendiri Pondok Pesantren Al-Islah di Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Nah, bicara Ganjar, sang anak yang bernama Muhammad Zinadi Alam Ganjar baru-baru ini merayakan ulang tahun. Dan Alam mendapat kejutan dari teman-temannya termasuk dari artis Echa Aura. Putra Ganjar Pranowo, Alam Ganjar, belum lama ini baru saja berulang tahun ke-22 pada 14 Desember 2023. Ia dapat kejutan dari sosok yang dikabarkan dekat dengannya, Echa Aura. Di salah satu video media sosial yang viral, tampak artis 22 tahun ini datang dengan memberikan kejutan. Ia membawa kue ulang tahun dan berhasil membuat Alam senyum sumringah. Momen itu juga disaksikan orang-orang terdekat yang ikut merayakan ulang tahun Alam. Selain itu, netizen juga ramai berkomentar pada dua orang yang ini. Di antaranya ada yang berkomentar, kekompakannya berakhir ketika Ganjar Mahfud kalah. Komentar kedua mengatakan, Alam udah mulai masuk TV nih, apakah nanti bakal nyalonin wali kota juga? Hahaha. Tapi ada juga loh yang berkomentar untuk Echa. Yuk kita lihat Echa, sekuat apa agamanya. Nih bocah kayaknya cuma pansos lewat anaknya Ganjar. Lihat saja kalau Ganjar kalah, nih bocah pasti jauhin anaknya Ganjar. Yang pasti netizen ikut senang ya, tapi penasaran juga sih dengan kedekatan mereka. Memang sejauh ini Alam diketahui menjalin hubungan dengan perempuan bernama Anggita Ayu yang sudah beberapa tahun pacaran. Namun belakangan ramai juga kabar yang menyebut Alam dan Anggita telah putus, walaupun belum ada pernyataan resmi dari kedua belah pihak. Sementara itu, Alam dan Echa sudah makin dekat dan akan jadi pertanyaan. Akankah kisah cinta berlanjut? Mengingat keduanya beda agama. Kita tunggu saja ya. Dan kita ke calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar hadiri istighosah kubro di Pondok Pesantren Lirboyo, Jawa Timur. Menteri Inggris, tapi tidak ada yang masuk. Nah, apakah kita teruskan prioritas itu? Nah, itu kita evaluasi. Gus, artinya mau menegaskan waktu itu Cak Imin dan PKB memang terpaksa. Tuh, iyalah kita yang bikin undang-undang kok. Kita termasuk yang bikin, tapi dengan asumsi ada konsultan mantan Perdana Menteri, ada konsultan yang kira-kira jangan membebani APBN. Tapi sudah sekian lama nggak ada yang masuk. Kan wajar kita evaluasi. Sementara itu, Anies Baswedan meyakini masyarakat akan menerima jargon perubahan yang diusungnya. Sekarang rakyat yang menginginkan perubahan itu bukan ada di
1-2 partai, ada di banyak partai. Jadi kami melihat pesan perubahan itu malah menjangkau semua. Rencananya Anies Baswedan dan Caimin akan bersama-sama menuju ke Gor Jati Diri di Semarang, Jawa Tengah. Kita ke informasi lain. Banjir akibat meluapnya 2 anak sungai di Kabupaten Bungo Jambi membuat 13 kecamatan di Kabupaten Bungo Jambi terendam banjir. Banjir melanda 13 kecamatan di Kabupaten Bungo Jambi yang diakibatkan meluapnya 2 anak sungai, Batang Bungo dan Batang Tebo. Setelah beberapa hari banjir semakin surut dan para korban yang terdampak banjir sudah mulai pulang ke rumah mereka masing-masing untuk membersihkan rumah mereka. Guna meringankan beban masyarakat, PT Surya Damai Perdana mengirimkan bantuan bahan makanan dan paket sembako kepada warga di beberapa titik lokasi bencana banjir yang ada di Kabupaten Bungo Jambi. Bantuan diutamakan bagi warga yang sulit diakses. Selain memberikan bantuan berupa sembako, perusahaan juga akan melakukan perbaikan terhadap fasilitas dusun yang rusak akibat banjir. Pemirsa, memasuki libur Natal dan Tahun Baru, arus lalu lintas di sejumlah daerah dan kawasan objek wisata alami kemacetan. Wilayah mana saja itu? Ini dia beritanya. Kepadatan arus kendaraan sudah terjadi sejak pintu masuk res area 207 Tol Palimanan Kanci, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kendaraan yang bergerak dari Jakarta menuju Jawa hanya dapat dipacu dengan kecepatan 30 km per jam. Banyaknya kendaraan yang hendak memasuki dan keluar res area membuat laju kendaraan semakin melambat. Arus lalu lintas kendaraan yang hendak pulang maupun berlibur di kampung halaman masih terpantau tinggi dan didominasi kendaraan pribadi. Tim Liputan Antv, Ervan Septiawan melaporkan volume kendaraan pemudik yang hendak mengisi waktu liburan ini diperkirakan masih akan terjadi hingga siang nanti. Petugas juga sudah menerapkan sistem buka tutup dan mengarahkan kendaraan untuk beristirahat di rest area yang masih kosong agar tidak terjadi penumpukan kendaraan. Sementara itu, antrian panjang kendaraan hingga menimbulkan kemacetan juga terlihat mengular menuju kawasan Lembang, Bandung Barat. Kemacetan sepanjang 2 km terpantau sejak daerah perbatasan Jalan Setiabudi, Bandung. Antrean kendaraan didominasi mobil pribadi dan juga bus pariwisata luar kota. Untuk menghindari kemacetan yang berada di Setiabudi arah Lembang, sejumlah wisatawan yang akan menuju objek wisata Lembang memilih untuk berangkat pada pagi hari. Berdasarkan data Satlantas Polres Cimahi, sekitar 25% kendaraan wisatawan dari luar kota masuk ke kawasan Lembang atau sebanyak 16.000 kendaraan. Sementara untuk mengurai tingkat kepadatan kendaraan yang hendak ke Lembang maupun turun ke kota Bandung, Satlantas Polres Cimahi telah melakukan sistem satu arah sebanyak 13 kali. 5 kali dari arah Bandung menuju Lembang dan 8 kali dari arah Lembang menuju Bandung. Lebih dari 3.000 kendaraan melintas di jalur tol fungsional Solo Yogyakarta dari gerbang tol Colomadu menuju Yogyakarta hari ini. Sedangkan kendaraan yang masuk melalui tol Banyudono menuju Yogyakarta mencapai 1.700 lebih. Diprediksi hari ini menjadi puncak arus mudik Nataru di jalur tol fungsional. Petugas mengimbau para pengendara untuk berhati-hati dan tertib berlalu lintas. Ribuan jemaat memadati Gereja Katedral Jakarta pada Misa Malam Natal 24 Desember 2023. Misa pertama dipimpin Romo Albertus Hani Rudi Hartoko dengan tema kemuliaan bagi Allah dan juga damai di bumi. Di Natal tahun 2023, Gereja Katedral Jakarta Paroki Santa Maria menyiapkan dekorasi Natal 2023 dengan tema Cinta Bumi dan Budaya Nusantara mewarnai sukacita Natal sebagai makna penggabungan budaya Nusantara dan tradisi Natal. Untuk melayani jemaat, Gereja Katedral Jakarta menyiapkan 800 kursi di area dalam gereja dan di area luar yaitu di Plaza Maria, Gua Maria, Tenda, dan Geraha Pemuda dengan total kurang lebih 3.172 kursi. Dalam khotbahnya, Romo Albertus Hani Rudi Hartoko berdoa agar pemilu yang akan berlangsung tahun depan dapat berjalan damai, bersaudara, jujur, adil, dan bermartabat. Romo Albertus juga mengingatkan ibadah harus diikuti dengan perbuatan baik agar menuntun kita untuk menghormati kesucian hidup, martabat, dan kebebasan orang lain.
Tim Liputan Era Anggoro melaporkan dalam misa Natal turut hadir Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, serta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, yang langsung disambut Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo dan para pengurus gereja katedral serta Keuskupan Agung Jakarta. Dalam sambutannya, selain untuk memastikan keamanan dan kenyamanan misa Natal, Jenderal Listio Sigit juga mengajak seluruh umat Kristiani tetap menjaga persatuan dan kesatuan di tengah Natal yang bersamaan dengan situasi tahapan pemilu 2024. Masih seputar Natal, pemirsa, memiliki keterbatasan tak menghalangi anak-anak berkebutuhan khusus di Serang, Banten berkarya untuk membuat pernak-pernik hiasan pohon Natal. Memiliki keterbatasan bukan menjadi alasan anak-anak di Yayasan Anak Mandiri Banten, Kota Serang tidak mengasah talentanya dalam berkarya. Untuk mempersiapkan perayaan Natal tahun ini, anak-anak istimewa ini membuat pernak-pernik untuk menghiasi pohon Natal agar terlihat semakin menarik dan cantik. Hasil karya buatan tangan mereka ini pun mereka jual ke seluruh Indonesia melalui komunitas anak berkebutuhan khusus. Hasil karya mereka pun bisa dibeli tanpa perlu merogoh kocek terlalu dalam. Sementara itu, Yuliawati, seorang ibu rumah tangga asal Padasuka, Kota Cimahi, Jawa Barat, meraup untung dengan membuat hampers untuk hantaran pada perayaan Natal tahun ini. Banyaknya peminat membuat omset penjualannya pun turut melesat hingga tembus 100 juta rupiah. Pada Natal tahun ini, Yuli membuat sebanyak 20 desain berbeda dengan harga jual mulai dari Rp150.000 hingga Rp500.000 per satu hampers berisi kue kering. Yang tak kalah menarik, ratusan anak-anak dari lintas agama ikut memeriahkan Natal di Kelenteng Hoktik Bio Pati, Jawa Tengah. Perayaan Natal diisi dengan hiburan pertunjukan barongsai. Perayaan Natal lintas agama di Kelenteng ini sebagai wujud toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Lain daerah, lain pula kreasinya. Nah, Gereja Kristen Protestan Kisara di Asahan, Sumatera Utara merakit pohon Natal dengan menggunakan botol plastik bekas dan mereka membutuhkan 1.100 botol plastik. Menyambut Hari Perayaan Natal dan sekaligus Tahun Baru, Gereja Kristen Protestan Kisaran, Asahan, Sumatera Utara menampilkan pohon Natal yang unik. Pohon Natal setinggi 7 meter ini ternyata terbuat dari botol plastik bekas. Sejumlah muda-mudi dan remaja gereja bergotong royong membuat pohon Natal daur ulang ini dengan bahan sederhana, seperti botol plastik bekas, lem, kawat, serta pita. Dibutuhkan sebanyak 1.100 botol minuman bekas hasil dari sumbangan jemaat gereja untuk membuat pohon Natal ini. Total dibutuhkan 3 minggu untuk membuat pohon Natal yang cantik dan unik ini yang ditempatkan di samping gereja sehingga nantinya dapat dinikmati oleh para jemaat. Adapun pembuatan pohon Natal ini menjadi kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahunnya dengan bahan yang bervariasi. Gantung diri selengkapnya di Antv Cakrawala segera kembali. Terima kasih Anda masih menyaksikan Cakrawala. Gisela Anastasia tunjukkan keseriusannya menekuni olahraga lari dengan mengikuti berbagai jenis ajang maraton. Bahkan maratonnya sampai ke luar negeri. Saat ini kita melihat Gisela Anastasia bukan hanya sebagai selebriti yang serba bisa. Tapi juga sebagai selebriti yang sukses menjaga keindahan dan kebugaran tubuhnya dengan konsisten berolahraga. Selama ini Gisa memang identik dengan olahraga lari. Ia bahkan mengikuti ajang maraton di berbagai kota di tanah air, bukan di Jakarta saja.
Bahkan, Giselle sukses menuntaskan maraton di New York, Amerika Serikat pada November lalu. Kayaknya Giselle semakin termotivasi nih untuk menjelajahi berbagai ajang maraton dunia. Aku akan bisa atau enggak, aku memutuskan untuk Ternyata bukan lari saja yang digemari Giselle, ia bahkan ikut serta dalam festival Pound Fit, olahraga yang sedang ngetren saat ini. Ada satu lagi, Giselle sedang hobi menyelam. Kayaknya menikmati keindahan alam bawah laut bisa jadi cara healing yang mujarab buat Giselle. Seorang anggota polisi ditemukan tewas gantung diri di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Dan pemirsa, berita ini akan menjadi berita penutup kami, tapi jangan pindah channel dulu, karena setelah ini ada program Kasus Viral. Saya Jasmine Rahmadi, undur diri, selamat liburan, dan wassalam. Warga Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, digegerkan penemuan mayat seorang anggota polisi yang tewas gantung diri di dalam kebun milik warga. Korban ditemukan pada Sabtu sore oleh warga yang hendak ke kebun. Korban diketahui bernama Albar Amin, anggota kepolisian berpangkat brigadir yang bertugas di Seksi Propam Polres Wakatobi. Di lokasi kejadian, polisi menemukan sebuah handphone yang berada tepat di depan jasad korban. Diduga korban sempat melakukan perekaman video saat melakukan aksi gantung diri. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait motif di balik aksi gantung diri tersebut. Rencananya jasad korban akan diberangkatkan ke Rumah Sakit Bayangkara di Kota Kendari untuk pemeriksaan lebih mendalam.